Halo semua, ketemu lagi pada bagian kedua dari video ulasan apa itu RAISU, di mana pada bagian kedua ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara melakukan perhitungan nilai teoritis dari RAISU Medco, serta bagaimana caranya kita mengetahui bahwa harga RAISU tersebut itu murah atau mahal. Nantinya akan diikuti pula dengan paparan tentang strategi trading pada masa perdagangan RAISU tersebut. Oke, pada bagian pertama Bapak Ibu tentu sudah mengetahui ya definisi dari RAISU dan apa bedanya dengan private placement. Teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana caranya untuk mengetahui informasi dan tujuan daripada RAISU perusahaan. Di mana saya juga sudah memberikan tips poin-poin mana saja yang perlu diperhatikan dalam menilai apakah aksi korporasi RAISU dari sebuah perusahaan itu benar ataupun kurang baik. Di mana sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam melakukan analisa RAISU perusahaan tidak bisa hanya melihat satu atau beberapa poin saja, tetapi tetap harus melakukan analisa secara menyeluruh ya, berdasarkan aspek yang sudah saya informasikan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana tujuan daripada RAISU perusahaan, tentang informasi daripada besaran dilusi, apakah normal apa tidak, tentang informasi daripada pembeli siaga. Nah, dari semua informasi-informasi tersebut diharapkan dapat membantu teman-teman Bapak Ibu semua untuk melakukan pengambilan keputusan secara bijak sebelum nantinya melakukan penebusan hak RAISU dari Bapak Ibu semua ataupun melakukan penjualan hak RAISU tersebut kepada investor lainnya. Jika Bapak Ibu dalam melakukan analisa menemukan bahwa informasi yang disampaikan sangat-sangat tidak clear serta cenderung ke arah negatif, maka memang lebih baik dihindari saja. Ya, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki saham tersebut dapat memiliki pertimbangan untuk melakukan switch out pada saham lainnya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam simulasi bagaimana cara melakukan perhitungan nilai teoritis daripada harga RAISU Medco pada tanggal X-Rite Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menggunakan asumsi closing price pada tanggal 8 September atau pada tanggal come right dari saham Medco ini di harga 540 ya. Jadi pada dasarnya nanti ketika real itu tuh pada tanggal 8 ini bisa berubah ya, bisa berbeda-beda, bisa 530, bisa 550. Namun esensinya tetap sama ya. Jadi saya harapkan teman-teman Bapak Ibu semua dapat melakukan perhitungan tersebut. Oke, untuk informasi lembar saham sebelum terjadinya RAISU adalah sebesar 17,92 miliar dengan harga penembusan RAISU di Rp250 per lembar saham dan lembar saham RAISU adalah 7,5 miliar Bapak Ibu ya. Nah, dari formula harga teoritis adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi perhitungan rasio saham lama itu tinggal dikalikan dengan harga closing come date ditambah dengan rasio saham HMETD dikalikan dengan harga penembusan lalu dibagi dengan total saham dari kesemuanya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih simulasinya sebagai berikut. Nah, untuk rasio saham lama dikali dengan harga closing come date adalah sebagai berikut di 9.677 ya. Kemudian berikutnya tinggal dikali saja, maka kita akan dapatkan harga teoritis dari aksi korporasi RAISU Medco pada tanggal 9 September yaitu pada tanggal X-Rite adalah di level 454 dengan asumsi closing price di harga Rp540 per lembar saham Bapak Ibu. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa melihat bahwa memang nanti akan terjadi adjustment nih Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 9 September yaitu pada tanggal X-Rite itu nanti harga akan tiba-tiba mengalami penurunan ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir dulu, memang itu hanya bersifat sementara floating loss-nya ya. Namun nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada simulasi berikutnya. Oke, sekarang kita akan menjawab dulu pertanyaan pertama ya. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa harga RAISU pada perusahaan tersebut itu murah apa tidak? Nah, ini caranya sangat simpel sekali Bapak Ibu ya. Cukup dibandingkan dengan nilai buku perusahaan ya. Dimana pada cash Medco ini saya bandingkan dengan nilai book value-nya yaitu di level harga Rp661 per lembar saham. Dengan melihat perbandingan ini maka kita bisa menarik kesimpulan secara cepat bahwa karena harga teoritisnya masih di bawah harga book value, maka bisa dikatakan bahwa memang harga RAISU ini murah Bapak Ibu ya. Namun sekali lagi perlu saya ingatkan pada Bapak Ibu semua bahwa dalam melakukan penilaian book value daripada Medco itu perlu sedikit melakukan adjustment pada pos-pos aset mereka ya. Jadi perlu agak sedikit diturunkan agar asumsinya lebih valid. Ya, namun dari simulasi ini bisa kita simpulkan bahwa harga RAISU Medco ini murah Bapak Ibu ya. Namun apakah layak untuk dieksekusi atau untuk dibeli? Oke, mari kita lanjutkan ke simulasi yang berikutnya. Oke, di sini juga saya asumsikan untuk teman-teman Bapak Ibu yang baru akan membeli saham Medco ya. Nanti untuk yang sudah pegang akan saya jelaskan pada sesi akhir. Di sini asumsi adalah Bapak Ibu membeli saham Medco itu di tanggal 8 Septembernya atau pada tanggal come date di harga 540 ya pada simulasi saat ini. Dengan jumlah kepemilikan adalah sebesar 100 lot
dengan 10.000 lembar saham. Berarti modal Bapak Ibu untuk membeli saham Medco ini adalah 5,4 juta. Oke. Nah, nantinya pada fase extrade ya, maka harga secara teoritis akan turun ke level Rp454 per lembar saham Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu tidak rugi ya, masih dalam kondisi floating loss karena memang hal ini terjadi selama 1-2 hari ke depan ya. Jadi ini sangat tergantung dari tanggal distribusi. Di sini saya melihat tanggal distribusi daripada hak Medco Bapak Ibu itu akan muncul pada tanggal 11 September. Jadi nanti pada tanggal 11 September nanti akan muncul nih dengan kepemilikan sebanyak 10.000 lembar saham, berarti Bapak Ibu bisa memiliki hak Medco sebanyak 4.000 hak ya, seperti itu, yang akan bisa dikonversikan sebanyak 4.000 lembar saham RAISU daripada Medco. Nah, untuk menghitung harga Medco Bapak Ibu ya, ini secara teoritis adalah mudah saja ya, Bapak Ibu cukup menghitung harganya itu dari pengurangan antara 454 dengan 250 Bapak Ibu. Jadi harga teoritis di market pada saat itu dikurangkan dengan 250. Nah, maka kita akan dapatkan 204 itu sebagai level teoritis daripada right issue hak right issue Medco. Di mana hal ini atau harga ini tentu akan bisa bergerak ya sesuai dengan supply dan demand daripada pelaku pasar. Nah, jadi Bapak Ibu tidak mengalami rugi karena Bapak Ibu mendapatkan kompensasi hak Medco ya, yang dapat dikonversikan, yang dapat Bapak Ibu jual kembali kepada investor lainnya. Jadi secara overall Bapak Ibu tidak rugi. Namun sekali lagi saya harus jelaskan bahwa terdapat 3 kemungkinan di sini Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah Bapak Ibu lakukan penebusan dari hak right issue Bapak Ibu ini dengan sejumlah uang ya, dengan sejumlah modal Bapak Ibu tambahkan ke dalam pembelian daripada right issue Medco ini. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa melakukan penjualan hak Medco Bapak Ibu kepada investor lainnya. Ya, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan pengembalian atau kompensasi dalam bentuk dana cash seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah kalau Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini mendiamkan hak tersebut, maka akan hangus begitu saja Bapak Ibu. Jadi perhatikan ya, jika Bapak Ibu diamkan maka akan hangus begitu saja. Nah, dalam kondisi hal ini memang Bapak Ibu ini nyata mengalami namanya float loss Bapak Ibu ya. Jadi harganya kalau memang secara market itu belum bergerak dari 454, berarti Bapak Ibu tetap akan mengalami float loss dan menunggu sampai nanti harga saham Medco kembali ke harga awalnya seperti itu ya. Namun jika Bapak Ibu melakukan penebusan, maka tentu saja nanti harganya akan turun di bawah harga market karena akan mengalami namanya average down ya, akan mengalami penurunan daripada average price daripada harga saham Medco Bapak Ibu semua. Oke, sekarang kita akan melihat simulasi pertama Bapak Ibu ya. Di mana simulasi ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang memang membeli saham Medco pada harga 540 ini dengan tujuan trading. Ya, jadi di sini saya menganggap atau memproyeksikan terlebih dahulu bahwa harga saham ini mengalami kenaikan. Ya, jadi strateginya bagaimana? Ya, strateginya adalah Bapak Ibu kalau beli di harga 540 otomatis kan akan turun Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebelum memutuskan untuk melakukan penjualan right issue tersebut pada fase perdagangan Medco itu Bapak Ibu harus membandingkan terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu hitung-hitung dulu nih. Jadi harga market misalkan naik ke level Rp500 per lembar saham, maka otomatis harga Medco right-nya juga akan naik ke level Rp250 per lembar saham yang mengikuti adjustment pada harga induknya. Kalau di level harga saat ini, berarti bisa dilihat total portonya bertumbuh menjadi Rp6 juta ya. Berarti Bapak Ibu memiliki potensi profit and loss itu di level 11%. Nah, untuk menentukan apakah level ini layak untuk kita jual, ya Bapak Ibu mesti membandingkan kembali dengan skenario di mana Bapak Ibu melakukan penebusan daripada hak right issue tersebut Bapak Ibu. Ya, di sini kita hitungkan bahwa dengan melakukan penebusan maka Bapak Ibu akan mendapatkan harga average dari yang sebelumnya di 540 itu Bapak Ibu dapatkan ke 457 ya. Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan harga teoritisnya ya. Namun kita asumsikan di sini lebih rendah daripada harga market ya di level Rp500. Nah, jadi Bapak Ibu strateginya sebagai berikut. Bapak Ibu bandingkan ya profitnya mana lebih baik. Ya, kalau ternyata dalam hitungan tersebut masih lebih baik dalam melakukan penebusan hak right issue Medco, maka Bapak Ibu harus melakukan penebusan. Ya, karena di sini saya asumsikan setelah melakukan penebusan ya, setelah pada fase perdagangan right issue, maka harga saham Medco kemungkinan besar akan kembali naik ke level di mana sebelum harga teoritisnya Bapak Ibu ya, di level 540. Ya, kalau ke level sana maka berarti potensi profitnya adalah di level 18%. Pertanyaannya apakah mungkin harga saham Medco akan kembali naik ke level 540 ya?
Jawabannya tidak ada yang tahu Bapak Ibu ya, sangat tergantung daripada pelaku pasar di pasar modal kita seperti itu. Namun sejatinya jika melihat daripada tren reisu Medco sebelumnya ya, historical yang terjadi sebelumnya, dan memang tidak ada perubahan fundamental yang signifikan pada perusahaan Medco, maka seharusnya memang harga market yang di level 540 ini kemungkinan besar akan bisa tercapai ya, setidaknya mungkin sampai dengan akhir tahun. Karena melihat daripada historical reisu yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2017, ini juga terjadi hal yang sama ya, jadi harga saham kembali naik lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti memikirkan asumsi itu ya. Jadi kalau di harga 500 menurut saya ini kurang worth it ya untuk Bapak Ibu jual. Jadi lebih baik itu Bapak Ibu melakukan penebusan ya, karena akan lebih menguntungkan ya. Namun sekali lagi ini adalah apa yang saya paparkan merupakan saja dari saya ya. Namun sekali lagi Bapak Ibu dengan tujuan trading, maka silakan memutuskan untuk melakukan take profit sebesar 11% ya, dalam simulasi ini juga boleh ya. Namun strategi yang saya sampaikan adalah sebagai berikut, Bapak Ibu harus melakukan perbandingan. Oke, sekarang skenario kedua adalah bagaimana jika misalnya ini harga sahamnya turun malah Bapak Ibu ya, turun ke level 400 misalkan. Nah kalau ini sih jelas menurut saya ya, kalau Bapak Ibu rela melakukan cut loss ya silakan jual ya Bapak Ibu, akan loss sebesar 15%. Tapi kalau memang tidak rela untuk melakukan cut loss, masih ada pilihan alternatif lainnya, yaitu melakukan penebusan daripada hak reisu Bapak Ibu semua, hingga otomatis masih memiliki potensi profit. Jika harus bersabar menunggu, mungkin setidaknya sampai akhir tahun bisa kembali ke harga 540 seperti itu. Oke, sekarang saya akan memaparkan strategi bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki harga saham Medco ini dengan tujuan investasi sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi pada skenario kedua ini adalah kita ingin melakukan simulasi tentang tujuan investasi. Ingat, kalau untuk tujuan investasi Bapak Ibu itu tidak membeli pada harga 540 Bapak Ibu ya. Karena pada harga 540 ini harganya bukan harga yang layak investasi ya. Pada simulasi saya pun di harga 470 pada dasarnya juga tidak murah Bapak Ibu ya untuk Medco, tapi saya hanya ingin mencoba memberikan gambaran bagaimana jika mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah punya harga saham Medco di bawah ya, terutama di bawah 500. Nah itu bagaimana dampaknya itu, bagaimana caranya yang terbaiknya untuk bisa memaksimalkan profit bagi teman-teman semua. Oke, jadi asumsi Bapak Ibu memiliki saham Medco ini di level harga 470 ya, sebelum adanya pengumuman daripada reisu, dengan modal sebesar 4,7 juta ya, dengan lot 100 lot. Oke, asumsinya sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi jika kita lihat daripada harga tebusnya di level 250, maka jika saya hitungkan, Bapak Ibu akan mendapatkan harga average dengan melakukan penembusan itu di level Rp407 per lembar saham ya. Berarti kalau dari sini Bapak Ibu ya, ini potensi profit dari teoritis saja sudah 11,51% ya. Jadi Bapak Ibu melakukan penembusan itu secara otomatis itu lebih rendah daripada harga teoritisnya ya. Ini adalah satu poin plus, artinya penembusan reisu ini menarik Bapak Ibu. Yang kedua adalah tadi ya, jadi kita asumsikan bahwa mungkin sampai dengan akhir tahun ini harga saham Medco masih berpotensi kembali untuk naik ke level 540 ya. Kalau dari level harga sana berarti kita bisa melihat nih potensi profit after issue itu adalah sebesar 33% ya. Jadi sederhananya ya, bisa saya simpulkan dari hitungan simulasi sederhana ini adalah bagi teman-teman yang memang berkeinginan untuk melakukan investasi di saham Medco ya, dengan time frame ingat itu minimal 1 tahun ke depan, maka memang langkah yang terbaik kalau menurut saya ya, menurut logika saya adalah Bapak Ibu harus melakukan penebusan ya, penebusan daripada hak reisu Bapak Ibu semua ya. Memang mau nggak mau harus menyetorkan dana lebih ya, karena memang itu yang diharapkan oleh perusahaan ya. Namun Bapak Ibu memiliki potensi untuk mendapatkan profit lebih tinggi. Oke, sekarang saya akan tutup paparan pada video bagian kedua ini dengan kesimpulan daripada aksi korporasi reisu Medco Bapak Ibu. Oke, jika dilihat daripada informasi pembeli siaga, dikatakan bahwa tidak ada pembeli siaga daripada reisu Medco pada saat ini Bapak Ibu ya. Dimana seperti itu kalau kita lihat dengan harga penembusan di level 250, berarti memang Medco Energi ini memang secara tidak langsung ya, itu menginginkan masyarakat sebagai pemegang saham Medco itu untuk mengeksekusi harga reisunya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa saya sedikit simpulkan bahwa memang kemungkinan besar harga reisunya tidak akan bergerak terlalu jauh ya. Jadi harga marketnya juga mungkin tidak akan bergerak jauh dalam fase perdagangan naiknya Bapak Ibu. Jadi mungkin saja antara level 450 sampai 500 saja ya. Jadi kurang lebih di level-level situ saja ya, di level-level yang mungkin yang kita lakukan simulasi pada video ini Bapak Ibu. Sehingga memang diharapkan publik itu untuk melakukan eksekusi atau penebusan daripada hak reisu mereka
ya. Dimana saya melihat ini merupakan sebuah hal yang wajar ya. Jadi kalau Bapak Ibu harus menilai kembali nih strateginya seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu memang strategi trading, maka Bapak Ibu harus siap tadi melakukan hitung-hitungan seperti tadi ya. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu ya, asumsi saja terjadi kasus yang sangat diinginkan, yaitu harga saham Medco naik ke level 540 nih pada fase perdagangan raiknya ya. Nah, Bapak Ibu berarti untung 21%. Nah, kalau di situ Bapak Ibu boleh putuskan untuk jual ya, karena ini hitung-hitungannya lebih menguntungkan dibandingkan Bapak Ibu melakukan penebusan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi bagi teman-teman yang membeli untuk investasi ya, menurut saya udah paling bagus adalah melakukan penebusan. Karena ini kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk mendapatkan harga average itu di bawah harga pasar Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu memiliki margin of safety yang cukup baik. Meskipun saya masih bilang bahwa pada harga ini ya, sekali lagi ini bukan harga yang layak investasi karena memang ini hanya contoh saja ya. Karena harga Medco masih belum terlalu murah di harga saat ini. Oke, jadi saya rasa informasinya cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini keputusan ada di tangan Bapak Ibu semua. Ini hanya paparan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan juga informasi-informasi yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber. Sehingga saya harapkan informasi dan paparan yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu semua silakan like, share, dan komen video ini, serta subscribe jika dirasa bermanfaat. Oh iya, ada sedikit lagi saya memaparkan informasi bahwa ada aksi waran ya, ada waran yang diberikan oleh Medco itu di harganya mengalami adjustment kalau tidak salah di level 580. Jadi sebenarnya agak sedikit positif ya, artinya kalau memang perusahaan Medco ini memberikan atau menginginkan bahwa publik melakukan penebusan harga sahamnya, harga warannya ya, maka kemungkinan besar ya harga sahamnya akan naik setidaknya di level Rp600 Bapak Ibu. Jadi adalah sebuah preview aja ke depannya ya. Bisa saja saya salah, namun memang potensinya ke arah sana. Oke, demikian informasi dari saya. Thanks for watching.